Derby d'Italia. Kali ini kita akan bertandang ke Giuseppe Meazza nih. Giuseppe Meazza selalu mencekam ya buat Juventus dalam arti kata mereka selalu akan bikin koreo yang sifatnya tekanan ya, sifatnya adalah provokasi. Dan gue akuin mereka emang beneran niat sih kalau ketemu Juve. Wah banyak banget koreo-koreo yang bener-bener apa namanya membuat tekanan ya. Nah pertanyaannya adalah apakah Giuseppe Meazza menjadi tempat kita menyalip Inter? Kita kalau menang bisa nyalip nggak sih? Belum ya? Masih dia sisa pertandingan satu lagi sih. Apakah pertandingan nanti ke Ya bertandang masih ke ada satu lagi. iya iya. Apakah kita bertandang ke Meazza kita bisa mencuri poin di mana pemain kita nih masih muda-muda semua nih. Ya, tekanan away atau justru ya Inter menunjukkan dirinya dia adalah peringkat satu Serie A. Nah, di sini gue pengen ngobrol sama teman-teman nih untuk membahas tentang Derby Italia kali ini. Ya, siapakah kali ini? Dan menariknya dalam kesempatan kali ini yang luar biasa adalah pembicara kita kali ini adalah membersnya Suara Juventini. Kita kenalan dulu dong, siapa? Ya, Yang halo pakai halo kacamata? semuanya. Ya, dengan siapa? Halo semua. Oke. Perkenalkan, saya Gustan dari Juventini dari Jakarta Timur. Terima kasih sudah diundang di sini sebagai guest, sebagai tamu. Suatu kehormatan bagi saya. Oke, thank you Busan. Jadi teman-teman, daftar ke member Suara Juventini, nanti kita ikut terlibat lah untuk tayang diskusi seperti ini, nanti kita bisa ngobrol asik seru di dalam grup, dan ya seperti teman kita Busan, yang tadinya mungkin penonton Suara Juventini, jadi sekarang ikut terlibat diskusi. Oke, jadi daftar yuk member Suara Juventini. Nah, kali ini satu lagi narasumber kita yang sering sekali berbicara di Suara Juventini, dengan siapa? Halo, saya dengan Paundra, Juventini Oke. dari Afrika Selatan. Oke. Wah, Afrika Selatan hebat loh lagi sering bantu Palestina loh dia. Oke, kita langsung aja ya mengenai dari Bida Italia ya. Untuk pertemuan pertama kita waktu Juventus menjamu Inter, itu hasilnya adalah 1-1. Ya memang sangat disayangkan ya kita nggak bisa ambil 3 poin. Cuman kalau dilihat dari jalannya pertandingan, itu menurut gue agak-agak ya serunya ada, nggak serunya juga ada. Tapi nanti itulah. Tapi kalau kita lihat head to head, ya memang pertandingan Juventus Inter ini mulai ada gejolak lagi ya. Yang tadinya Inter sering mendominasi, sekarang Juventus sudah mulai menunjukkan lagi bahwa kita di Italia, lu sekarang ada gua nih. Gua melihatnya seperti itu sekarang. Melihatnya adalah, nih Inter, lu nggak sendirian di Serie A, ada gua nih sekarang. Nah, dari head to head yang ada, apa tanggapan kalian mengenai pertandingan pertemuan pertama kita di paruh musim pertama? Apakah ini menjadi pertandingan yang seru nantinya, ataukah lu optimis, ataukah malah sebenarnya bisa saja Juve-nya yang akan tertekan? Masalah mengenai head to head, gue lebih rinci lagi ya. Masalah head to head ini kan di head to head yang pertandingan pertama kita ngambil paruh musim pertama ya. Di momentumnya itu kan kita bisa lihat ya bahwa bahwa Juventus nggak selalu mendominasi. Inter pun juga nggak selalu dominasi. Jadi ada keseruan, tapi ada juga sebenarnya kalau dilihat dari momentumnya membosankan. Nah, kira-kira nanti dari head to head ini akan menjadi gambaran nggak sih di paruh musim pertama untuk nanti kita away ke Giuseppe Meazza? Gimana, Pak? Oh ya, kalau menurut gua di pertandingan pertama itu mungkin akan sedikit banyak juga berulang di pertandingan besok ya, di Derby di Italia besok di away. Tapi mungkin yang membedakan Inter kemungkinan besar akan tampil lebih menyerang, lebih agresif karena dia tampil di depan pendukungnya sendiri. Kemungkinan besar dia akan mengambil alih pertandingan sejak menit awal dan Juve mungkin akan lebih banyak menunggu Hmm. eh, karena menurut gue karena sekarang posisinya Inter tuh sekarang lagi ada sedikit di atas angin kan ketika kemarin Juve seri lawan Empoli dan Hmm. Inter pun menang lawan Fiorentina sehingga dalam keunggulan satu pertandingan itu Inter sekarang masih tetap berada di atas Juventus. Jadi kalau misalnya besok mereka bisa meraih kemenangan lawan Juve, artinya mereka benar-benar bisa memperlebar jarak tuh cukup jauh kan. Artinya bisa sampai berapa poin tuh? 7 ya? Hmm. 7 poin ya kalau nggak salah. 1, 4, 4, 7. Iya, kalau mereka bisa nambah satu lagi kan mereka menang di Iya. pertandingan yang sisa itu kan berarti bisa bisa 7 poin gitu. Mereka lebar jaraknya. Jadi menurut gue ini yang akan mereka akan ambil kesempatan di situ sehingga menurut gue Inter akan apalagi secara trennya mereka juga lagi menang terus habis Piala Super Copa juga mereka juara kemarin lawan Fiorentina mereka menang ini yang akan mereka coba mempertahankan momentum mereka untuk bisa menghajar Juventus di Meazza. Nah, Juve sendiri
mungkin akan tampil lebih hati-hati. Kita juga kemarin kehilangan Rabiot dan Chiesa kan, nggak main dan kita menurunkan banyak pemain muda. Lapis-lapisnya kita turunin. Miretti, Yildiz kemarin nggak maksimal. Miretti juga nggak maksimal. Yildiz maksudnya nggak tampil dari awal. Hmm. Jadi menurut gue Juve akan lebih banyak menunggu. Berbeda dengan di pertandingan yang pertama. Kalau yang pertama itu dua-duanya masih kelihatan masih hati-hati banget gitu, masih ngebaca permainan. Kalau di Mereka babak pertama selisihnya. secara grafik jual beli serangan justru. Nah, tapi nggak banyak peluang tercipta. Hmm. Szczesny dan si Sommer itu nggak banyak sibuk. Ya, syuting-syuting ada tapi nggak ada satu atau dua peluang yang berbahaya banget itu tuh, satu atau dua aja gitu. Termasuk golnya kan, golnya juga terjadi di babak pertama. Ketika di babak kedua itu udah praktis benar-benar boring, membosankan gitu. Nah, kayaknya di pertandingan besok menurut gua akan sedikit berbeda karena Inter akan lebih banyak aktif sepertinya dalam dalam pertandingan tersebut. Jadi aktifnya di sini nggak kayak pertandingan pertama ya, yang hanya babak satu aja ya. Jadi babak dua juga Ya, Inter beneran neken nih. ya tergantung nanti dari skornya juga ya. Kalau misalnya ternyata di babak pertama Inter udah unggul 1-0, mungkin babak kedua mungkin Juve yang akan mencoba untuk menyerang. Oke, jadi ada faktor hasil juga di babak pertama ya. Ada faktor hasil. Tapi kalau kondisinya masih seri, Inter pasti akan berusaha untuk meraih kemenangan. Karena kalau kemarin kan kita skornya 1-1 di jeda kan, di jeda Hmm. babak pertama. Babak kedua tuh kayak apa ya? Kayak kalau nggak ada yang mau menang gitu. Kayak saling nunggu gitu kan. Iya, Nah, ini iya. kayaknya menurut gue di babak apa di pertandingan besok kayaknya Inter yang akan lebih berinisiatif untuk bisa meraih kemenangan. Meskipun mereka seri aja juga sudah untung, Iya, karena ya kan poinnya mereka memang. tahan imbang aja mereka udah untung buat mereka. Itu keuntungan Hmm. buat mereka. Oke, oke, oke. Thank you, Pondra. Kalau kata Pondra tadi pertandingan akan berbeda ya. Inter kelihatannya akan lebih dominasi. Kalau buat Dusan ngelihatnya hal yang sama atau ada perbedaan dari head to head kita pada posisi pertama, atau lu mau ngambil yang lebih jauh lagi apa seperti apa mengenai kita derby ke San Siro? Sorry, Giuseppe Meazza. Ini kan sama ya stadionnya. Oke. Ya, ya, saya setuju juga sama Bang Pondra bahwa Inter ini pasti bakalan mengincar kemenangan gitu di kandangnya sendiri di Giuseppe Meazza. Pasti akan berbeda juga dengan yang pertandingan pertama. Tapi kalau di sini sih saya melihatnya mungkin di 10 menit, 5 menit, 10 menit awal itu kedua tim bakalan sangat hati-hati gitu. Bakalan melihat situasi dulu. Karena memang kekuatan Inter itu kalau melawan klub besar kan kebiasaannya mereka juga mereka akan coba bertahan dulu gitu. Terus mencoba mengendalikan serangan balik. Nah, di pertandingan besok ini saya juga melihat Inter itu mungkin di awal-awal itu akan coba hati-hati dulu gitu. Hmm. Karena melihat kebiasaan Juve juga yang biasanya agak aktif kalau di babak pertama ya. Mereka mengambil inisiatif serangan gitu Juve, sehingga mungkin Inter mencoba untuk mengekspek atau apa namanya, eh, mengekspek Juve akan melakukan hal yang sama sehingga nanti Inter dapat menyerang Juve lewat serangan balik. Hmm. Dan Jadi kemudian mungkin kalau misalnya nanti Juve itu akhirnya akan tetap bertahan gitu. Mungkin setelah itu setelah 10 menit mereka Inter akan mulai menyerang Juve seperti itu dan mungkin sampai akhir pertandingan akan mengambil inisiatif karena mereka memang akan tentunya mengincar kemenangan di kandang mereka. oke. Jadi apa yang sudah terjadi di Januari nggak akan ngefek nih untuk apa namanya, kan di Januari kan hebat bener ya Juventusnya 19 gol, mainnya juga lebih berani, percaya diri. Ini nggak kebawa nih sama nanti ke away untuk mainnya lebih berani atau hati-hati. Beneran nggak kebawa nih Tan. eh Kayaknya sih karena Kemarin memang pada kecele semua loh hatersnya eh, Allegri di bulan Januari. Nggak ada loh skor 1-0. Ya itu kemarin kan kita lawan Empoli karena kartu merah milik lah. Kalau nggak kartu merah milik gue juga yakin menang. Ini nggak kebawa nih hawa-hawa bulan Januari untuk melawan Inter, nggak kebawa nih. eh, memang kalau kita lihat di bulan Januari ini anomali banget ya dari Enam seasonnya satu, Juve empat yang kosong, tiga sebelumnya gitu. kosong. Di paruh pertama musim kan itu agak anomali memang. Tapi itu kan memang Juve Lawannya ya. lawannya lawan klub kecil semua, sedangkan ini Grande Partita gitu dan kita melawan pemuncak klasemen yang tentunya mungkin kalau saya prediksi sih approach-nya akan Tetap hati-hati ya. tetap hati-hati. Oke. Nah kalau kontra seperti sama pertanyaan gua, lu tetap hati-hati. Nggak ini lo, nggak apa namanya, nggak takut dikecewain Allegri. Lu bilang hati-hati di sini, malah Allegri malah benar-benar on fire. Bahkan, kan enggak? Lu meyakini tetap hati-hati nih. Apapun yang terjadi di Januari yang dimana Juventus itu udah bukan kayak Allegri lagi lah. Gimana enggak? Ya tetap hati-hati sih kalau menurut gua.
seperti yang udah pernah kita bahas juga sebelumnya kan, di bulan Januari kita lawannya memang jauh kualitasnya di bawah Juventus gitu. Untuk bisa benar-benar membuktikan bahwa Allegri sudah berubah itu ya memang ujiannya di besok lawan Inter Milan. Selain lawan Oke. Inter juga masih ada lawan Napoli, Roma, Fiorentina, yang tim-tim yang memang termasuk juga Bolonya ya, tim-tim yang memang Hmm. punya kebiasaan high pressing gitu. Jadi di situ kita bisa menilai bahwa apakah permainan Allegri benar-benar sudah berubah atau belum. Tapi menurut gue di bulan Januari kemarin meskipun kita mencetak banyak gol tapi itu masih belum cukup buat gue Belum cukup ya. untuk bisa Itu ada 6 meyakinkan bahwa pertandingan loh. 6 ya 6 pertandingan pertandingan loh. kan 6 tapi pertandingan kualitas 19 gol, 10 ya pemain. Cetak gol semua itu fakta itu nggak bisa dibawa melawan Inter ya. belum cukup Nggak fakta. cukup. Ya memang itu fakta. Tapi menurut gue untuk bisa ya buktinya kemarin lawan Empoli sendiri kan juga kita kesulitan meskipun Ya kartu kartu merah. merah kan. Tapi sebelum kartu merah juga nggak ada peluang tercipta. Oke. Gitu kan dalam berapa menit tuh 20 menit kan 20 menit awal tidak ada peluang tercipta jadi menurut gua kecuali dari awal kita bombardir Empoli tinggal nunggu golnya kartu merah gitu kan nah ini kan enggak di awal-awal juga Juve main slow-slow aja sebenarnya lawan Empoli kemarin jadi menurut gua ini bukan suatu hal yang bisa dibawa bahwa ini memang ini kalau menurut gua kemenangan-kemenangan kemarin lawan Januari itu bagus buat kita untuk menjaga momentum aja sih Hmm. kita tingkat kepercayaan diri kita terus juga dari segi kesolidan tim itu sudah lebih baik sehingga Januari itu benar-benar kita pakai untuk persiapan gitu kan, persiapan untuk lawan Inter. Nah, tapi ujian sesungguhnya ini ya besok ini gitu. Kita bisa benar-benar melihat apakah Allegri permainannya sudah berubah yang benar-benar mau nyoba all out attack, nyerang segala macam. Tapi I don't think so sih. Menurut gua Allegri Akan lebih tetap hati-hati. bagaimanapun akan balik lagi as a Allegri ya seperti biasanya gitu. Dia akan bermain hati-hati, very tactical, dia akan Settingan menunggu, dia pabrik akan ya. melihat ya eh, dia akan menunggu, dia akan melihat, dia akan melihat taktiknya Inter seperti apa. Karena menurut gue bagaimanapun Allegri ini pelatih yang smart gitu, yang cerdas, yang pintar. Jadi dia akan melihat situasi permainannya seperti apa, baru dia bisa mengambil keputusan. Makanya menurut gue tetap kayaknya dari awal Allegri akan lebih berhati-hati sih. Oke ya. Oke, kita lihat aja. Tetap dari teman-teman masuk akal semua. Nanti kita akan buktikan Allegri benar-benar taktikal ataukah Allegri sudah membawa rasa percaya dirinya untuk pertandingan ini. Ya, siap-siap kalian dikecewakan Allegri nih. Oke, ada fakta tambahan baru mengenai pertandingan Juventus vs Inter ini dari situs situs Footmob mengatakan bahwa kita lagi melawan peringkat yang sangat predator nih, yaitu Inter itu skornya itu setiap bertanding itu rata-rata 2 gol ke atas. Jadi sangat predator sekali. Terus dia juga punya kemampuan clean sheet yang cukup bagus, ada 13 pertandingan. Jadi ya gue bisa bilang mereka benar-benar siap untuk mau jadi peringkat satu ya kalau gue bilang ya. Satu sisi predator, satu sisi juga mereka clean sheet. Tapi juga mereka lebih banyak menerima yang kita sering hujat, penalti. Apakah penalti adalah stimulus rangsangan untuk mereka menjadi predator? Nah, sedangkan di sisi Juve-nya, Juve juga nggak jelek sebenarnya. Ya kalau jelek nggak mungkin lah peringkat 2. Ranking 4 kita terbaik untuk mencetak skor. Ya rata-rata pertandingan 1,6. Jadi kalau misalkan dibilang hanya 1-0, ya kemarin datanya diperbaiki sama Allegri di Januari. Makanya rankingnya jadi bagus. Nah, tapi yang menariknya, kita ranking 2 untuk masalah away. Jadi artinya away kita tuh bagus loh. Apakah dengan ranking 2 away bagus ini menjadi modal kita bisa mencuri 3 poin, atau malah sebenarnya kita tetap dalam tekanan dan kita hilang poin. Terus yang terakhir adalah Filip Kostic menjadi salah satu fakta unggulan dari situs ini bahwa Filip Kostic orang yang paling banyak menciptakan big change atau kesempatan-kesempatan untuk menciptakan peluang hasil dari gol ya. Nah, kalau dari Busan sendiri dari fakta-fakta tambahan ini ada nggak yang lu mau tanggepin atau lu mau punya fakta baru lagi apa gimana? Ya, emang Inter musim ini tuh superior banget ya. Iya Itu dong. mereka ngambil semua gitu. Eh, Nyetak gol paling banyak, kebobolan paling dikit, Iya, Ion clean Sommer sheet itu termasuk clean sheet-nya paling banyak ya. clean sheet-nya paling banyak gitu. Memang superior banget lah musim ini. Walaupun memang poinnya juga nggak terlalu jauh dari Juve ya, karena Juve juga kalau dari statistik tadi emang lumayan bagus gitu. Tapi saya sendiri sih eh, cukup yakin ya kalau Juve itu paling nggak dapat membawa 1 poin gitu ke ke kandang kita gitu. Karena memang walaupun walaupun seperti diprediksi tadi approach-nya Allegri itu akan mungkin lebih hati-hati, tapi kalau kita lihat beberapa pertandingan memang eh, Allegri ini timnya lebih mengharapkan untuk dipres gitu, dipres sama lawan. Artinya
dia emang memancing agar lawan itu naik ngepres, dan kadang itu di bawah dia bikin kombinasi passing-passing itu yang nggak diduga, terus tiba-tiba aja si satu pemain Juve ini bisa lolos gitu, bisa masuk, dan tengahnya lawan ini kosong gitu. Itu ada di beberapa pertandingan yang saya lihat seperti itu, terutama lawan tim-tim kecil ya, walaupun memang Inter ini tim besar yang belum tentu bisa seperti itu juga, tapi tetap ada peluang lah Juve akan mencuri poin di pertandingan ini. Dan untuk Kostic sendiri, memang secara statistik itu sangat bagus gitu. Dia bisa menciptakan banyak peluang karena memang kalau kita lihat karakteristik dari Kostic ini kan kelebihannya dia emang di crossing ya. Dia lari gitu crossing, walaupun ya di dribblingnya sendiri itu nggak terlalu bagus dan kadang suka hilang bola gitu. Mungkin karena itu statistiknya dia bagus banget gitu kan. Walaupun sih emang banyak kekurangan ya kalau dari Kostic. Kalau saya sendiri prefer Cambiaso aja yang di kiri gitu, terus McKennie yang di kanan. Sebetulnya prefer kayak gitu, tapi Oke, nanti kita mungkin bicara tentang formasi lah. Kita mengenai ini dulu aja. Fakta pertimbangan ini. pelatihnya. Iya. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Thank you, Busan. Jadi lu tetap mengatakan bahwa semoga Juventus tetap bisa dapat poin ya, dengan fakta-fakta bahwa Inter memang dia siap untuk menjadi peringkat pertama gitu. Fakta-faktanya dia sangat predator sekali, kebobolan paling sedikit gitu. Jadi ya itu, kita bersaing sama yang terbaik sekarang, sama yang lagi bagus di Serie A. Nah, kalau buat Pondra sendiri, fakta-fakta tambahan gua, apakah ini mengendorkan semangat Juventus ataukah akan mengeluarkan seluruh potensinya Juventus. Tapi kalau main hati-hati kan nggak mengeluarkan semua potensi, kan? Gimana, Main Bra? hati-hati, ya main hati-hati bisa dong mengeluarkan potensi. Gimana, Bra? Hati-hati kan bukan berarti lembek. Hmm. Main hati-hati kan kita lebih awas, kita lebih melihat situasi seperti apa, sampai kalau misalnya kita ada kesempatan dan peluang, ya kita manfaatin dengan baik. Tapi kalau dibilang lembek nggak juga, kita tetap bisa bermain, tetap bisa fight, tetap on fire, itu masih bisa juga. Termasuk permainan kita menunggu gitu kan, kita nunggu tim lawan yang lebih banyak mengambil alih permainan, itu kan juga bagian dari bagaimana kita bermain lebih hati-hati, melihat lawan mengambil alih pertandingan gitu kan. Nah, kalau kalau statistik yang tadi disampaikan, gue setuju sama Mas Bustan tadi tuh. Memang Inter ya lagi dalam kondisi yang sangat superior di musim ini kan. Benar-benar dia mencetak gol paling banyak, paling produktif, dan paling sedikit kebobolannya. Biasanya sih di musim-musim sebelumnya jarang tuh ada yang menguasai gitu selain Juventus waktu 9 musim berturut-turut tuh ya. Iya. Pas zamannya Milan, Napoli kayaknya nggak terlalu sesuperior ini. Napoli sih Napoli Nggak musim lalu dominan lah, cukup yang nggak dominan lah. Superior. Napoli juga semalam musim lalu cukup superior sih. Cuma kelihatan kayak sendirian gitu kan. Nah, kalau ini untungnya adalah kita benar-benar jadi pesaing terberat Inter gitu. Hanya sama-sama kita baru kalah sekali kan. Cuma bedanya kita serinya lebih banyak daripada Inter. Nah, ini yang sisi positifnya buat Juve, meskipun Inter sangat superior dan secara kualitas pemain juga mereka lebih matang, secara skillnya juga mungkin lebih oke menurut gua ya, ketimbang Juve yang saat ini masih banyak pemain mudanya. Ini sebuah hal yang positif buat Juve. Untuk saat ini kita bisa bersaing tipis dengan Inter, hanya berbeda dengan 1 poin meskipun ada selisih 1 pertandingan. Dan kita pun juga unggul selisih cukup jauh dengan AC Milan dan peringkat 4 siapa? AS Roma ya? Apa Napoli? Apa Atalanta? Tadi itu siapa? Atalanta. Atalanta kan cukup jauh juga, bahkan selisihnya berapa nih? Hampir 17 poin ya. 17 poin, iya. jauh banget gitu. Jadi menurut gue ini suatu hal yang harus kita apresiasi buat Allegri dan timnya, buat seluruh pemain Juve musim ini. Jadi buat gue tidak ada yang harus terlalu dikhawatirkan. Menurut gue kita dengan jumlah poin seperti sekarang kita masih bisa bersaing dengan Inter, dan di pertemuan pertama pun juga kita bisa lihat bahwa Inter ternyata nggak sesuperior itu. Kita bisa nahan imbang, dan Inter sendiri juga dari yang tadi kita udah bahas gitu kan, mereka juga nggak banyak memberikan peluang kok. Dan apalagi kita sekarang kondisi defendingnya juga lagi bagus-bagusnya. Ada Bremer, ada Gatti, dan trio Danilo. back sentral kita tuh lagi bagus. Cuman memang agak ya kemarin kita loss di Rabiot dan Chiesa. Mudah-mudahan besok di lawan Inter itu bisa balik lagi. Kembali terus menyangkut Kostic ya. Kostic gue sebenarnya agak kurang setuju sih dengan fakta tadi ya. Mungkin karena jumlah asisnya memang Kostic yang paling banyak. Itu pun juga sebenarnya karena bola mati kan. Mungkin Iya. saja peluang-peluang yang kenapa dia banyak menciptakan peluang banyak, mungkin karena dia free kick taker, termasuk corner kick taker juga kan. Ya, karena Jadi gol kita lebih banyak dari kehitung situ kan. ya, jadi itu dihitung.
ketika dia ngasih umpan, disundul, meskipun keluar atau ditangkis kiper, dia tetap kehitung menciptakan peluang kan Kostic-nya. Padahal itu dari bola mati. Tapi kalau dari segi open play, menurut gua pemain yang paling underperform musim ini ya Kostic gitu. Karena dia benar-benar kaku banget cara bermainnya, lari-lari doang, terus crossing juga gak seperti tahun lalu. Tahun lalu crossingnya tuh benar-benar nyampe ya. Tahun ini banyak kepotong, yang out lah. Jadi nggak sebagus musim lalu. Malah justru yang kita lihat McKennie di musim ini yang performnya sangat luar biasa. Oke. Ya, lu juga sembari menyebut pemain, ini materi gue selanjutnya sebenarnya, yaitu adalah siapakah key player tadi. Tadi faktanya udah lu sampein bahwa kita masih bisa bersaing dengan tipis, dengan fakta-fakta yang ada. Nah, key player tadi lu bisa sebutin juga McKennie segala macam. Nah, dari key players yang ada, dari sisi Inter, menurut lu key playersnya mereka tuh menakutkan, seberapa menakutkannya untuk bisa kita redam? Dan selain McKennie yang lu sebutkan tadi, ada beberapa nama lagi nggak key players yang menurut lu, Ndra? Dari sisi Inter yang key playersnya itu yang bisa dibilang menakutkan tapi ya harus kita redam karena kalau menakutkan nggak bisa kita redam ya bobolan dong. Terus dari sisi kita selain McKennie kira-kira dua nama lagi selain McKennie siapa Ndra, menurut Ndra? Kalau dari sisi Inter ya, Inter dulu ya. Karena dia Ada Thuram, karena ada di home ya. Mkhitaryan, ada pertanyaan tengahnya Semu, tuh ada Barella. semuanya menurutku semuanya key player Wah, dia. Emang lagi bagus-bagus ya squad itu Inter itu. Lautaro Luar biasa Martinez. gitu. Ya kalau kalau key player yang paling berbahaya jelas Lautaro ya. Tapi Iya selain benar. Lautaro di pertemuan pertama gue pernah bilang Marcus Thuram. Ya Tapi kan mungkin untuk asisnya saat dia ini juga tuh. ya untuk saat ini mungkin gue lebih agak sedikit berbahaya sama Di Marco ya. Di Hmm. Marco tuh lagi naik daun banget di timnas Italia juga lagi bagus-bagusnya. Jadi yang harus diwaspadai menurut gue di posisi sayap-sayapnya Inter nih. Bangko apa Di Marco. Terus juga kalau kanannya Dumfries sih gue nggak terlalu apa namanya mengkhawatirkan banget sih, gue lebih ngerinya tuh yang di sisi Di Marco sih. Terus kalau dari Juve selain tadi Dusan. gue sebut ya Vlahovic lagi naik daun banget ya, kemarin nyetak gol berapa kali tuh kita cetak gol kunci kan, Iya. bahkan dia udah nyetak 5 gol ya di dalam beberapa pertandingan terakhir, udah nambah 5 gol. Jadi menurut gue Vlahovic lagi bagus-bagusnya. Nah, sama ada satu nama lagi yang gue lagi suka banget itu adalah Cambiaso. Oh. Cambiaso itu juga menurut gua performanya luar biasa. Bahkan gue kemarin sempat nge-tweet tuh ya. McKennie sama Cambiaso di sisi kanan itu udah kayak apa ya? Gue ngelihatnya tuh bener-bener nggak nyangka gitu. Ternyata mereka berdua tuh kompak dan bisa saling apa tukar posisi gitu kan. Hmm. Kadang McKennie yang di sayap, Cambiaso yang ke tengah. Yang gua nggak nyangka adalah ternyata Cambiaso dia bisa main jadi gelandang gitu. Gue Iya, iya. pikir dia benar-benar Invert. murni winger kan, Hmm. murni winger kanan kiri, tapi ternyata dia bisa jadi gelandang juga, tukeran sama McKennie, kadang Cambiasonya yang di sayap. Jadi itu yang dan dari segi visi bermainnya pun juga bagus gitu. Waktu lawan di Copa ya, Copa lawan Frosinone, Cambiaso bersinar. Kemudian selanjutnya pertandingan lawan Sassuolo juga eh, Sassuolo ya, setelah itu ya Cambiaso Iya. juga mainnya bagus. Nah itu Empoli kemarin menurut juga bagus. ya, Empoli juga salah satunya bagus. Jadi menurut gua Cambiaso sih yang menjadi key player buat Juve di pertandingan besok. Oke. Nah, thank you. Berarti kalau dari Inter ada Di Marco, ada Thuram, ya Lautaro Martinez, dan kalau dari Juve sendiri, lu tadi McKennie ya di awal ya, ada Dusan sama si Cambiaso ya. Kalau dari Busan sendiri, lu melihatnya saya bagus. Yang menjadi Eh, pemain yang berbahaya nih dari Inter, terus juga dari Juventus, siapa menurut lu yang menjadi pemain unggulan nanti untuk di Giuseppe Meazza? kalau dari Inter sendiri sih kayaknya ya itu Lautaro Martinez kayaknya udah Waduh. pastilah itu. Itu Kita selain rival bilang Lautaro mulu, dia MVP Serie A lagi lah. kemungkinan juga iya. Karena memang selain jumlah golnya yang sangat banyak musim ini, itu dia udah 19 ya kalau nggak salah ya. Itu golnya udah 19. Dia MVP juga Serie A, sorry, MVP Serie A musim lalu sih ke Farad ya? Lupa gue. Oke, terus MVP jangan siapa ya? pikiran gitu gue. Terus. Iya. Selain dia nyetak banyak gol, memang Lautaro ini orangnya licin banget gitu. Licik Dia apa licin? licin gitu, licin dan mungkin sedikit licik dan dia ada aja triknya biar apa namanya Dapat eh, penalti. dapat Pas. penalti gitu. Mungkin sama apa sejalan dengan statistik yang tadi ya paling banyak itu. Dia lihai lah buat dapat penalti. Dan kalau Inter udah dapat penalti, nah ini hubungannya sama pemain kunci yang kedua ini yang saya sebut Siapa? si Hakan Woi, Calhanoglu. Hakan. Ya, Itu Hakan kalau mantep nggak juga. salah, Tendangan bebasnya juga eh mantep ya. iya konversi penaltinya itu 100%.
Wis, Kalau nggak salah tahun ini sama tahun kemarin gitu. Dia pokoknya kalau dapat penalti dia yang penalti takernya itu pasti masuk gitu. Selain ada yang maksudnya lihai untuk mendapatkan penalti, pas mereka ngambil penalti juga itu selama Hakan yang ngambil itu udah hampir jaminan gol lah, dan itu juga yang harus ngeri Juve juga ya. hati-hati ya. Itu yang Juve harus hati-hati gitu. Oke. Selain memang pemain-pemain yang disebutin Bang Pondra tadi. Kalau dari Juve sendiri, key player-nya itu mungkin ya saya setuju pasti Dusan nih, Dusan Vlahovic yang Saat akhir-akhir ini emang sangat on berubah fire ya. ya. Udah berapa pertandingan dia nyetak gol terus, benar-benar hebat lah ini. Padahal sebelum-sebelumnya kan kritik. Walaupun awal musim dia lumayan gacor ya beberapa pertandingan, terus habis itu hilang gitu. Tapi beberapa pertandingan terakhir ini memang sangat bagus dia. Nah, selain itu mungkin karena memang salah satu senjata Juve itu memang bola mati ya. Mungkin salah satu back Bremer. dari tiga dari back itu akan nyetak gol juga. Bremer. Itu mungkin prediksi saya kayak gitu tuh. Bremer striker Juventus. Karena memang kalau kita dari open play ini kan Inter juga bagus dalam bertahan ya. Mungkin eh, bisa jadi akan sulit menembus gitu, dan kita lagi-lagi akan menggunakan kartu free apa bola mati Andalan. andalan. Yoi. Oke, oke, oke. Udah, itu aja. Udah Apa ada itu lagi? aja. Ini kalian berdua nggak ada yang mau nyebut Cesa nih? Apa udah emang kita nggak perlu Cesa lagi? Kan Chiesa belum fit juga, Udah lagi mau dicoba, lagi mau mau dicoba. dicoba kan, tapi ya belum belum bugar-bugar banget Lu kayaknya sih. pertandingan pertama itu akibat Cesa juga loh. Dia solo solo dribble, Asis kan, dia asis. asis. Eh, Cuma kan waktu itu memang lagi bagus, lagi bugar kondisinya. Kalau ini kan habis cedera masalah lutut juga kan kemarin, Iya. 2 pertandingan, Ini. 3 pertandingan nggak main. Tapi gue Kalau yang masih. terakhir, Kenapa? yang terakhir saya bacakan emang itu tiga pemain yang agak diragukan itu kan McKennie, Rabiot sama Chiesa ya. Kalau McKennie, Rabiot kabarnya itu udah akan langsung Udah masuk udah latihan starting. lagi sama tim. Heeh. Udah akan langsung masuk starting line up. Kalau Chiesa ini prediksinya sih mungkin bisa ikut dalam squad gitu, tapi nggak akan langsung starting line up. Mungkin babak Babak kedua kedua ya. gitu ya, sebagai super sub mungkin Cesa bisa itu gitu. gue melihatnya dia pemain yang bisa di game besar. Kalau game-game cuplak-cuplak kadang-kadang malah nggak keluar. Tapi di game besar dia kelihatan. Ya, mentalnya emang beda. Mental bertandingnya mental 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 pertandingan besar. Di game mental besar dia juara lebih Eropa. semangat. Iya, di game besar Big dia game lebih player dia semangat. itu emang big game player. Tapi kalau di game-game kecil kadang-kadang juga maksain apa segala macam. Nah, terakhir line up kira-kira gimana settingan formasinya? Dari kiper udah pasti Chesney lah ya. Dari Bustan gimana settingannya? Formasi dan line up Ya, kiper Szczęsny formasinya pasti biasa tiga seperti lima biasa dua 3-5-2. nggak bakal berubah lah ya. Soalnya itu kayaknya nggak pernah ya, selama musim ini nggak pernah beralih Ya dari karena tiga masih lima menang, dua gitu. menang terus ya Heeh. ngapain dirubah? Selama masih menang gitu, itu nggak akan diubah. 3-5-2, tiga backnya itu Danilo kalau nggak salah udah bisa main ya. Danilo udah bisa main. Terus kemudian Bremer sudah. Danilo di kiri mungkin ya, di kiri. Terus di tengah Bremer, di kanan itu Gatti. Itu kalau di tengah itu mungkin McKennie, Locatelli dan Rabiot. Tiga itu. eh, Terus back sayapnya Sayap-sayapnya. itu back sayap kanan itu Cambiaso, dan lagi-lagi di kiri akan Kostic. Hmm. Itu udah template-nya Allegri itu. Yoi. Depannya Terus depannya karena memang alasannya kemarin Yildiz itu disimpan buat lawan Inter ya, prediksinya Yildiz akan main bareng Vlahovic, Dusan oke. Vlahovic di depan. Oke. Lu percaya diri nggak bahwa Yildiz bakal cetak skor? Enggak, lu kan tadi bilangnya cetak skornya Bremen. Iya, ya Yildiz mungkin dia kemarin kan banyak nyetak gol juga ya lawan tim-tim kecil lah ya, yang selama bulan Januari ini gitu. Kita juga mungkin belum bisa ini expect terlalu banyak juga kalau di pertandingan gede gini. Takutnya orang expect gede ke Yildiz, wah Yildiz nih harus cetak gol di pertandingan besar nih, Grande Partita, Derby d'Italia gitu. Tapi jangan sampai ekspektasi orang itu bikin jadi beban buat dia gitu.
Karena senjata andalan kita adalah set corner. Corner. Yildiz ini aja tendang set Corner, piece right. aja gitu. Oke, oke, Corner. oke. Iya, iya, iya. Oke, dari setupnya Bustan tadi udah disampaikan, ya nggak jauh beda lah apa yang sering kita lihat. Kalau dari Pondra, apakah sama atau ada yang beda atau gimana? Line up dan Sama sih sama kalau menurut gue sama kayak Mas Gustan. Jadi Danilo, ya Bremer ya. Danilo, Bremer, Chesney, terus tengahnya Rabiot, McKennie, Locatelli. Hmm. Kalau Rabiot udah masuk ya udah pasti Rabiot. Kanannya Cambiaso, kirinya Kostic. Meskipun berharap Iling gitu yang dimainin. Cuman Yang di mana? kayaknya Di sih kiri. yang di kiri. Kiri. Cuma Sulit sih sih. kayaknya ya sulit sih. Tetap akan dipasang Kostic lagi karena Kostic juga secara bertahan bagus sih. Jadi memang dia bagus untuk bisa bantu naik turunnya juga oke kalau untuk Kostic. Depannya ya milik. Nggak mungkin lah ya. Ya, jangan Ntar dong. kartu merah lagi. Enggak, emang nggak Emang main. nggak bisa, Kan ya kartu emang Iya, merah nggak nggak main. bisa. main. Iya emang nggak main. Vlahovic lah udah pasti. Satu lagi ya pasti Yildiz. Chiesa mungkin akan main di babak kedua. Tapi lu Cuman satu ada prediksi nggak bahwa Yildiz bisa cetak skor di game ini? Ataukah Gua akan selalu terbuka peluang siapapun pemain Juve bisa nyetak gol sih karena emang magis banget Juve musim ini ya. Jadi siapapun kayak udah bisa nyetak gol aja gitu. Sampai Miretti aja musim ini dia golin. iya. Bremer, Gatti, Danilo udah golin belum? Kayaknya hampir semuanya starting line up sekarang Danilo udah udah golin, ya, udah set udah piece golin gitu kan. udah golin. Starting line up rata-rata udah pada golin gitu. Jadi Iling juga menurut gua udah. nggak. Iya kan? Miretti kan musim lalu banyak dimainin nggak ngegolin. Musim ini Hmm. dia udah ngegolin. Jadi Ada satu orang yang belum golin, siapa tuh? yang gagal medical check up di Atletico. Oh, Kian ya, Kian. Kayak Moiskin doang belum golin. Menurut gua masih Yildiz bisa lah, bisa mencetak gol. Tapi memang ini ujian sih, benar tadi Mas Bistan bilang ya. Ini apakah kita bisa di sini kita akan melihat sosok Yildiz yang apakah dia tipe pemain yang bisa masuk ke dalam Grande Partita atau tidak. Kalau dia bermain bagus, efektif, berani gitu ya lawan back-backnya Inter, lawan gelandang-gelandangnya Inter, mungkin ini benar-benar sebuah permata buat Juve gitu. Jangan sampai lepas nih pemain-pemain kayak gini. Jadi, nah sama satu lagi, gua nggak tahu Alcaraz sudah bisa dimainin belum nih ya? ya Mungkin belum bisa lah lu main bisa. di bukan, maksud gua di babak-babak kedua, siapa tahu Medical bisa test aja belum di udah bisa main. turinnya. Terakhir itu Bukan kan hari ini? belum. Belum, Oh belum hari ya? ini belum. Oh, gua kira hari ini udah main. Masih Hari jet Kamis. lag dulu Landra. Oh, Dia gua kira medical test di London. berarti masih Terus musim depan dong. di Minggu depan ya. Ya minggu depan lagi Iya, bisa. Kalau minggu ini kayaknya Gua kira Turinnya belum. medical testnya di London terus udah wah, Turin pasti Jumat Sabtu udah bisa. Tapi perfect. pemain baru di musim-musim dingin itu kadang-kadang udah bisa langsung dimainin loh. Ya, Kadang-kadang bisa. ya, meskipun baru nyampe hari Jumat tuh Minggu kadang udah suka dimainin tuh. Zakaria kan dulu gitu, Zakaria. Iya. Langsung starter lagi. Sama Vlahovic. Iya kan? Langsung Ya kalau golin Vlahovic dua-duanya. masih kan nggak ada bedanya Ya sama masih dari di Serie A. Italia. Kalau Zakaria kan waktu itu dari Inggris kan? Nggak dari Jerman Eh, tuh. Jerman ya, dari Jerman, Gladbach Jerman. kan? Iya, jadi biasanya kayak gitu-gitu suka udah main dipasang tuh di babak kedua. Cuman ya karena mungkin masih terkendala administrasi. Gue sih harapannya kemarin Alcaraz bisa langsung main lawan Inter di babak kedua gitu kan. Iya. Tapi ya wes lah. Gue sangat berharap sekali sih Yildiz bisa cetak skor di lawan Inter. Kenapa gue sangat berharap? Karena mumpung kita punya rising star yang lagi cetak gol, mumpung lagi ada kesempatan pembuktian, beneran nggak nih seorang star? Karena kalau hanya golin lu di game-game kayak Lar Cagliari, ya sudahlah lu layaknya seorang striker. Tapi kalau lu bisa golin di game-game besar, ya lu udah di level itu kan gitu, kayak Chiesa, kayak Vlahovic, kayak Del Piero, kayak Trezeguet. Mana ada Trezeguet atau Del Piero terus kita sebutin lah siapapun namanya yang nggak bisa golin di game besar, iya kan? Jadi bisa nggak masuk ke level itu Yildiz di usia yang sekarang? Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi maksud gua kalau dia bisa, itu kan mempercepat prosesnya Yildiz untuk menjadi seorang bintang menurut gua. Tapi kalau ya memang prosesnya itu masih agak panjang ya sudah, ya berarti emang kita belum ketemu rising star yang eranya Messi atau CR7 memang. Yang lu di usia 19, 20, 21 lu udah layaknya orang udah peak perform gitu loh. Tapi ya kita lihatlah, mudah-mudahan Yildiz bisa cetak skor. Pasti dia akan seneng banget lah kayak Fagioli gitu. Satu nama yang mungkin ini ya mengejutkan bakalan masuk gitu di starting line up, kesayangannya Allegri juga, Alex Sandro. Dia ini kalau dia fit kadang-kadang nih suka tiba-tiba langsung jadi starting line up gitu, jadi pemain inti tiba-tiba aja gitu, yang kita nggak nyangka, dan dia ngegeser Gatti gitu kan. Itu satu pemain. Kalau Miretti sih saya pikir agak sulit juga ya, karena
yang pertandingan terakhir itu agak mengecewakan ya mainnya. Jangan Dan Sandro mungkin lah. iya, dan Karena mungkin karena kalau gini, kenapa jangan Sandro? Karena pemain Inter masih pada punya kecepatan. Kayak Thuram, udah badannya gede, punya kecepatan. Lautaro Martinez punya kecepatan. Dia bisa cetak gol karena dia punya kecepatan. Ya kalau dia main lambat ya nggak bakal cetak gol lah, ya kan? harusnya harusnya begitu. Jangan Tapi Sandro lah ini. ya kadang-kadang Allegri kan suka ngide-ngide juga itu, ngide nggak jelas gitu. Sayap-sayapnya juga punya kecepatan kayak Di Marco, sayap kanannya dia siapa sih? Si Darmian ya. Dumfries, Dumfries punya Dumfries, kecepatan. Justru pemain tengahnya yang nggak punya kecepatan tapi tekniknya lumayan tinggi kan. iya. Kayak Barella kita, ya lu kapan lihat Barella sprint? Sama Rabiot gue masih lebih sering lihat Rabiot sprint. Iya kan? Rabiot itu pembawa bola, dia carrier bola. Dibanding Barella, Barella jarang jarang gue lihat dia sprint. Oke, terakhir skor berapa nih kira-kira? Iya, karena kalian pada hati-hati, pasti skornya ya pasti minim semua sih. Itu berapa cetak skornya enggak? Ya 1-1 lah. Ya nggak bawa poin dong. Tapi gue ada sedikit optimis bisa menang tipis lah 1-0. Kosong ya. Oke, oke, Satu oke. satu 1-0 lah, nggak jauh-jauh dari Oke. itu. Kalau Busan? Ya sama mungkin ya. Kalau seri itu 1-1, paling kalau menang juga menang tipis juga gitu. Iya, Tapi kalau saya 2-1, iya. Gue juga agak dua, sulit, gue agak juga sulit dua kalau satu. clean sheet gitu. Gue juga 2-1 karena memang mereka predator ya dalam arti kata siapapun bisa nyetak skor juga sama kayak Juve kan. Mau dari Barella bisa cetak skor, mau dari Mkhitaryan bisa cetak skor, Lautaro jelas cetak skor. Jadi gue skornya udah pasti ada kebobolan satu, tapi biar Juventusnya tuh berasa banget dia adalah tim besar, gue 2-1 lah. Gitu. Oke, itu aja tentang kita Derby d'Italia. Udah cukup banyak. Mudah-mudahan kita bisa, ya walaupun nggak langsung bisa mengakuisisi peringkat satu, tapi ya nggak apa-apa lah. Palingan sudah semakin mendekat. Nggak geser kan kita ya? Cuma bedanya juga kalau itu masih sisa satu game juga. Oke, itu aja dari Bustan, dari Poundra. Thank you sekali lagi. Ya, kita kita akan saksikan nanti di Derby d'Italia di Senin dini hari. Gue big match tuh paling males banget gue. 9:45. Kapan gitu big match seri A jam 11 malam kan enak gitu. Big match sih benar-benar menguji keimanan banget sih. Oke, terima kasih teman-teman Soal Juventini yang udah sampai sini, udah menonton kita. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Dan tadi yang seperti gue bilang di awal, jangan lupa juga untuk gabung di fitur membership. Sekali lagi thank you ya buat Busan dan Pondra ya. Thank you. Thank you. Ya, Dan jangan thank you. kapok-kapok Busan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Sip, sip, sip. Oke, Vino alla fine. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Yoi.